Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi ya di obrolan kita yang kali ini akan kita bahas tentang rahasia sedekah yang berdampak terhadap perkembangan diri. Karena banyak sekali sedekah yang bahkan kemarin kita bahas di episode sebelumnya bahwa sedekah yang brutal pun belum tentu berdampak kepada diri sendiri ketika level kesadaran orang yang bersedekah itu justru di level kesadaran rendah. Kemarin sudah kita bahas ya di episode sebelum ini yang berjudul sedekah brutal namun gagal ya. Nanti teman-teman kalau mau ketahui ingin mengetahui apa itu sebabnya bisa tonton di video itu. Nah, di video ini kita akan obrolin tentang lalu bagaimana bersedekah yang berdampak terhadap perkembangan diri kita, baik secara mental, spiritual maupun ujung-ujungnya ke finansial. Dan mudah-mudahan topik ini nanti bisa menambah perbendaharaan ilmu pemberdayaan diri yang sudah teman-teman dapatkan dari sumber manapun dan mudah-mudahan setelah mendengarkan video ini, setelah melihat video ini, teman-teman dapat insight baru atau bahkan dapat ide-ide baru sehingga menjadikan kehidupan teman-teman menjadi lebih baik. Ya, harapannya begitu ya, tentu saja. Baik, teman-teman, saya izin share screen ya. Saya akan coba jelaskan uh, apa yang saya maksud dengan bagaimana rahasia sedekah itu yang berdampak terhadap pertumbuhan diri kita. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah bahas ini ya. Kita sudah bahas bahwa eh, iya, dampak sedekah terhadap emosi positif ya. Kemarin saya sudah sebutkan bahwa sedekah itu ternyata berdampak terhadap terproduksinya hormon di dalam diri kita yang diproduksi di otak kita, yaitu ada hormon dopamin, serotonin dan oksitosin yang disebut sebagai happiness trifecta. Nah, teman-teman, eh, di episode sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ketiga hormon ini, happiness trifecta ini terpicu berproduksi ketika orang yang menjalankan sedekah itu di level kesadaran yang tinggi. Tetapi kalau di level kesadaran yang rendah itu tidak terpicu semua begitu. Nah, kan hanya terpicu sebagian atau tidak terpicu sama sekali. Sehingga akhirnya itu tidak berdampak kepada si pemberi sedekah. Namun kepada si penerima manfaat tentu berdampak. Kemarin juga sudah saya jelaskan tentang itu. Nah, teman-teman, saya akan ulangi lagi, apa sih happiness trifecta ini supaya kita mengingatkan karena ini yang akan kita bahas nanti sekali lagi bahwa sedekah yang berdampak terhadap diri kita itu karena munculnya hormon ini sebenarnya. Dan munculnya hormon ini di dalam diri kita, di otak kita, itu akan secara tidak langsung akan menaikkan level kesadaran kita. Dan ketika level kesadaran kita tinggi, maka menurut David Hawkins, itu justru juga akan berpengaruh ke efek finansial kita. Yang pertama yang dipicu produksinya ketika bersedekah adalah dopamin. Dopamin itu adalah zat kimia otak yang berhubungan dengan perasaan senang, puas, dan bersemangat. Jadi ketika kita bersedekah, itu dopaminnya terpicu. Karena apa? Karena memberikan rasa puas dan penghargaan diri. Jadi ketika kita bersedekah itu kita merasa puas, bisa membantu sesama, kemudian kita juga merasa berharga gitu di dalam diri kita karena kita merasa bermanfaat bagi sesama kita. Kemudian yang terpicu berikutnya adalah hormon serotonin ya. Hormon serotonin ini zat kimia otak yang bertanggung jawab atas perasaan tenang, damai, dan bahagia. Jadi ketika kita bersedekah, itu dapat meningkatkan serotonin karena memberikan rasa bahagia dan hormat dari orang lain. Jadi tidak dibohongi bahwa ketika ada orang yang menghormati kita, ada orang yang senang dengan keberadaan kita, nyaman dengan keberadaan kita, itu membuat kita bahagia juga, teman-teman. Jadi ini hormon yang menimbulkan efek itu disebut sebagai hormon serotonin ya. Ini serotonin, maaf, tipe ya. Dan yang terakhir
terakhir yang terpicu yang dari bagian happiness trifecta ini adalah hormon oksitosin. Ini zat kimia otak yang bertanggung jawab terhadap uh, rasa apa ya, rasa ikatan sosial dengan makhluk lainnya, dengan sesama, rasa kasih sayang dan kepercayaan terhadap sesama. Nah, ketika kita bersedekah, hormon oksitosin ini juga juga terpicu itu karena kita memberikan rasa cinta dan kedekatan dengan sesama. Nah, kuncinya sebenarnya justru di oksitosin ini, teman-teman. Ya, ketika oksitosin ini terpicu, karena pemicunya adalah kalau yang dua tadi itu lebih kepada diri sendiri, tetapi oksitosin ini terpicu justru ketika kita care dengan orang lain, ada perasaan kasih sayang terhadap sesama. Jadi kita bersedekah itu karena ada rasa care terhadap orang lain, dan ketika kita melakukan itu hormon oksitosin ini itu terpicu gitu. Nah, kalau di dalam yang lebih sempit lingkupnya adalah kita berpelukan. Nah, itu juga 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 memunculkan hormon hormon oksitosin ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika hormon-hormon itu terpicu di level kesadaran yang tinggi, ketika level kesadarannya naik, maka dari sisi finansial seseorang itu dari hasil penelitian David Hawkins itu juga akan cenderung sisi finansialnya naik. Itu sebabnya dikatakan oleh beliau bahwa seringkali masalah finansial itu bukan karena kurangnya keterampilan kerja, namun lebih pada level kesadaran di dalam dirinya. Jadi kalau di dalam sedekah barangkali level keterampilan kerja ini kita ganti dengan level keterampilan rasa. Level bagaimana cara kita pada saat bersedekah itu eh, mengorganisasi rasa kita supaya ada di level kesadaran yang tinggi, supaya itu berdampak ke kita. Tapi kalau kita bersedekah dengan karena alasan apa, show of force ya, alasan sombong gitu kan, alasan supaya diwah orang lain. Nah, itu nanti tidak menghasilkan level kesadaran tinggi dan itu kontraproduktif terhadap apa yang diharapkan pada kita bahwa sedekah itu berdampak di diri kita, terutama dampak dalam sisi mental, spiritual dan finansial. Itu nggak dapat kalau level kesadarannya rendah. Kemarin sudah dijelaskan ya di episode yang sebelum ini. Jadi teman-teman, nah harapan kita tentu kita kalau bersedekah itu harapannya di level setidaknya di level 500 ya, 500 sampai 540, 600 sampai 700 sampai 1000 supaya apa? Supaya itu berdampak ke diri kita, sedekah kita itu akhirnya berdampak ke diri kita dan ujung-ujungnya meskipun kita tidak apa kehendaki, ujung-ujungnya nanti sampai ke finansial. Karena faktanya orang yang bersedekah di level kesadaran ini, di level welas asih, sukacita ini, biasanya sudah tidak mengharapkan imbalan dari sedekahnya. Dia tidak mengharapkan wah dari makhluk, dia juga tidak mengharapkan imbalan, nah nanti supaya rezeki saya tambah lancar, tambah banyak, itu sudah enggak. Di sini karena basisnya mereka basis kasih sayang, basis mensyukuri hidup ya, basis ketenangan. Jadi kesadaran yang muncul ketika dia bersedekah itu sudah beda dengan level-level yang di zona learning, apalagi yang di zona fear yang ujung-ujung masih ego diri. Nah, oke, teman-teman, kita perhatikan di sini ya. Kita lihat sedekah bagi orang yang bersekedaran di 500 sampai 540 di love dan joy ini, ya orang-orang bersedekah di level ini mereka merasakan cinta atau sukacita, welas asih atau sukacita. Jadi barangkali mereka bersedekah karena ingin mengekspresikan rasa syukur. Rasa syukur sudah diberi kesempatan hidup, rasa syukur sudah diberi rezeki, rasa syukur bahwa mereka diberi peran gitu kan di semesta ini. Mereka juga mencintai sesama, mereka menghargai sesama. Jadi dari bukti rasa syukurnya itu mereka mengeluarkan sedekah dan mereka tidak mengharapkan balasan teman-teman dari atau imbalan dari makhluk ya, dari makhluk atau barangkali mengharapkan nanti rezekinya supaya datang lebih lebih besar lagi. Nah, justru ketidak melekatan ini supaya dapat balasan ini, inilah yang justru memicu eh, balasan itu datang gitu. Jadi mereka bersedekah itu
tidak mengharapkan balasan, melainkan hanya ingin berbagi kebaikan dan keberkahan dengan sesama. Jadi kemarin saya contohkan ada Mas Oke itu ya, Mas Oke yang kalau di Amerika itu beliau cerita bahwa itu sedekahnya setiap bulan hampir 1 miliar ya, 800 juta atau begitu. Dan ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa saya bersedekah ya karena saya ingin berbagi aja begitu. Dan itu sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dan bukannya tambah kurang hartanya, justru tak malah tambah bertambah gitu, bertambah terus dan bertambah terus. Nah, jadi kemarin di episode sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa ketika orang sudah melepas itu justru rezeki yang mengejar. Nah, kalau ada orang yang barangkali sudah di level yang 600 sampai 700 sampai 1000 barangkali. Nah, kalau di level ini bersedekahnya mungkin sudah karena kesadaran transenden ya. Transenden itu artinya bahwa eh, menyadari segala sesuatunya itu berasal dari Allah gitu. Dan kembalinya juga ke Allah. Jadi menyadari bahwa di mereka adalah hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa. Jadi bahkan mereka bersedekah itu pun, itu yang menggerakkan dalam tanda petik ya Allah juga. Jadi mereka, orang-orang di level inilah yang sering saya katakan bahwa orang-orang yang sudah menyadari bahwa mereka itu adalah makhluk hologram. Nah, dengan menyadari bahwa kita ini adalah makhluk hologram, itu sebenarnya secara tidak langsung itu akan menurunkan ego kita sehingga keakuan kita pada saat bersedekah itu tidak muncul karena menyadari bahwa kita ini makhluk hologram gitu. Bahwa kita melakukan sedekah itu kan kita ada irodat ya, berkehendak. Irodat itu Irodatnya itu kan juga terhubung dengan muridun ini. Jadi irodat itu sebenarnya apapun yang menempel di kita. Ini adalah kemampuan-kemampuan dasar miliknya yang sebenarnya ditempelkan ke makhluk. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ini sebenarnya adalah hologram dari sifat maknawiyah ini. Qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun ini. Ini kan asalnya di sini. Disinarkan oleh cahaya ilahi itu sampai ke semua makhluknya di semesta yang maha luas tak terbatas ini, dan yang paling lengkap bisa menangkap unsur-unsur utama, bukan unsur utama ya, kemampuan-kemampuan dasar ya yang diperlukan bagi makhluk yang high order thinking seperti kita, itu hanya manusia. Nah, sementara makhluk yang lain itu kemampuan high order thinkingnya itu tidak selengkap ini menangkapnya. Nah, binatang barangkali dia punya irodat ya, punya kudrat terutama pada saat mereka mencari makan. Punya ilmu barangkali terbatas ya, sekedar mereka mencari makan. Punya hayat juga punya hidup ya. Sama juga mereka punya, basar juga mereka, kalam juga mereka punya. Tetapi kemampuan mereka terbatas. Karena apa? Karena jumlah sel otaknya lebih kecil daripada sel otak manusia. Sel otak manusia itu triliunan, kalau mereka simpanse yang paling pintar itu di binatang itu kalau nggak salah cuma 10 miliar aja sel otaknya. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya pancaran sinar ini gambar hijau ini adalah saya menggambarkan pancaran cahaya ilahi yang dilewatkan di Lauhul Mahfuz, kemudian diterima oleh otak kita, sinyalnya. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa 7 detik sebelum kejadian itu otak kita sudah menerima sinyal itu, gitu. Sehingga yang kita lakukan sebenarnya adalah auto-respon saja. Nah, jadi kalau kita bersedekah, teman-teman, kita ini sebenarnya ya sekedar menerima pancaran cahaya dari ilahi. Jadi muridunnya ketangkap di kita menjadi irodat, kita merasa bahwa ini saya berkehendak untuk sedekah gitu kan. Sedekah, kemudian kita kudrat, kita melakukan sedekah itu, kita punya ilmunya segala macam untuk melakukan itu, dan tentu saja kita hidup untuk bisa melakukan itu. Kita punya sama pendengaran kita, basar kita bisa melihat, dan kalam kita bisa berkata-kata. Nah, saya ingin menekankan bahwa kita ini adalah makhluk hologram saja. Artinya apapun yang kita lakukan, teman-teman, itu sebenarnya dari dia juga. Sehingga kita itu tidak berhak sombong, tidak berhak untuk, aku nih yang bersedekah nih. Supaya apa? Kalau kita menyadari itu, setidaknya level kesadaran kita
itu menjadi naik. Kalau paling tidak itu sampai di sini teman-teman, kalau kita menyadari itu, kita langsung transenden bahwa kita ini sebenarnya adalah tidak punya apa-apa gitu. Kita ini adalah sesuatu yang berasal dari Allah dan nanti kembali ke Allah, dan bahkan apapun yang segala kita lakukan itu sebenarnya ya afalnya dia gitu, ya perbuatannya dia gitu. Nah, kalau sudah paham ini kan level kesadaran kita otomatis tinggi. Nah, level kesadaran yang tinggi, kemudian kita sudah eh, tidak berharap apapun kecuali bahwa kita mensyukuri bahkan kita diberi kesempatan untuk melakukan sedekah itu sudah sangat luar biasa. Dan ketika itu yang terjadi, maka eh, pertanyaannya adalah mana yang lebih konsisten atau mana yang lebih penting, jumlah sedekah atau konsistensi. Nah, kenapa pertanyaan ini muncul teman-teman? Karena kalau yang saya ceritakan tadi Mas Oke itu bisa bersedekah 1 bulan hampir 1 miliar, ya barangkali teman-teman saya juga barangkali kan tidak seperti beliau. Barangkali kemampuan kita terbatas. Nah, bagusnya sedekah itu kan tidak eh, tergantung dari jumlahnya teman-teman. Justru yang paling penting adalah dari level kesadaran pada saat memberi sedekah itu. Nah, kita hubungkan dengan happiness trifecta ya. Jadi tujuan utama kita adalah agar hormon dopamin, serotonin, dan oksitosin yang membentuk happiness trifecta itu bisa berproduksi. Karena meskipun ujung-ujungnya kita mengatakan bahwa kita tidak berharap dapat balasan dari sedekah kita, tapi faktanya di awal kita di sini kita berharap bahwa sedekah kita itu akan berdampak ke diri kita. Entah dalam dampak mental, spiritual maupun finansial. Itu harapan kita sebagai manusia yang manusiawi gitu. Meskipun dalam prakteknya nanti kita akan arahkan supaya itu tidak lagi mengganggu kita gitu. Maka pertanyaan mana yang lebih penting, jumlah sedekah atau konsistensi itu menjadi penting. Nah, jumlah besar mungkin sulit bagi kebanyakan orang. Namun konsistensi kan mungkin bisa diupayakan. Nah, artinya begini teman-teman. Kalau kita tidak bisa bersedekah dalam jumlah besar, maka kita harus bermain di konsistensi. Kecil tapi konsisten itu penting daripada besar, tidak konsisten, dan tentu yang lebih baik kalau besar dan konsisten kan begitu teman-teman. Jadi bagi kita-kita, hemat saya, itu lebih penting konsisten dulu, meskipun kecil. Karena tujuan utamanya adalah agar hormon dopamin, serotonin, dan oksitosin itu terpicu dan berproduksi. Di mana kalau itu terpicu, kalau istilah itu terpicu teman-teman, otomatis kan ada perasaan bahagia di dalam diri kita. Perasaan bahagia itu otomatis menaikkan level kesadaran kita. Dan ketika level kesadarannya naik, maka nanti dampaknya secara mental, spiritual, dan finansial, itu hasil penelitian David Hawkins tadi, itu akan terjadi, cepat atau lambat. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan jumlah tadi ya, jumlah tertentu. Kenapa kok saya katakan konsisten lebih penting, meskipun kecil? Karena begini teman-teman, ketika kita punya kemampuan yang terbatas sesuai kemampuan kita, misalnya teman-teman punya kemampuan sedekah 60.000, dibayarkan sekali, plek gitu, dibandingkan dengan setiap hari, teman-teman bersedekah 2.000, tetapi setiap hari, selama 1 bulan. Itu hemat saya dampaknya lebih lebih berdampak yang 2.000 setiap hari selama 1 bulan daripada teman-teman punya 60.000 langsung disediakan plak sekali. Karena ketika plak sekali itu barangkali hormon happiness trifectanya itu hanya terpicu sekali. Bertahannya berapa hari saya kurang tahu. Tetapi kalau yang dilakukan secara konsisten selama 30 hari meskipun 2.000 itu setiap hari hormon itu terpicu. Paham ya teman-temannya maksud saya? Nah itu sehingga
konsistensi menjadi penting bagi saya itu. Menurut hemat saya konsistensi itu penting teman-teman. Jadi teman-teman setiap hari misalnya posnya dalam satu bulan 60.000 itu lebih baik dibagi 2.000 setiap hari, tetapi lakukan setiap hari selama 30 hari. Itu lebih berdampak bagi perkembangan diri kita daripada yang 60.000 plek sekali. Nah, terutama untuk memicu hormon happiness trifecta itu supaya rutin terpicu. Dan kalau sudah 30 hari, otomatis pelan-pelan itu menjadi habit gitu. Apalagi kalau itu jalan terus ya, lama-lama akan menjadi habit. Dan ketika sudah menjadi habit, maka mekanisme semesta itu akan bekerja membentuk yang namanya servo mekanisme. Entah bagaimana, uang 2.000 itu setiap hari akan ada, karena Anda sudah lakukan terus. Akan ada, dan caranya selalu ada. Akhirnya Anda akan sedekah terus setiap hari, 2.000 setiap hari. Dan barangkali kalau level ekonomi Anda menjadi lebih tinggi, itu akan Anda naikkan. Nah, itu urusan teman-teman nanti ya. Nah, jadi teman-teman, kemudian pertanyaan berikutnya, kapan waktu paling efektif untuk bersedekah? Nah, untuk menjawab kapan waktu paling efektif ini, saya ingat ada satu hadis eh, di mana Rasulullah pernah menyatakan seperti ini. Tidaklah sehari pun manusia menyambut paginya, melainkan turun dua malaikat. Salah seorang di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang menahan hartanya." Nah, tentu kita kan berharap doa yang pertama ya, yang didoakan malaikat. Jadi kalau teman-teman bersedekah di pagi hari, itu teman-teman akan didoakan malaikat ini, berdasarkan hadis ini akan didoakan oleh malaikat. Dan doakan malaikat itu karena malaikat itu makhluk yang suci, itu dia eh, prosentase kabulnya lebih lebih tinggi teman-teman. Nah, jadi waktu yang paling efektif adalah antara subuh dan sebelum terbit fajar ya, atau antara subuh dan fajar lah seperti itu. Dan kalau nggak bisa bagaimana Pak? Ya pagi. Maksudnya pagi ini adalah karena pagi itu dimulainya hari kita. Kalau kita memulai pagi itu dengan baik, dengan perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan bermanfaat, biasanya itu seharian itu akan menyenangkan. Tapi kalau pagi-pagi sudah diisi dengan pertengkaran, kejengkelan dan lain sebagainya, maka biasanya hari-hari berikutnya itu eh, sepanjang hari itu juga menjadi tidak nyaman. Jadi jawaban kapan waktu paling efektif hemat saya adalah pagi hari dengan mengacu pada hadis ini. Nah, lalu oke, kita di ujung obrolan kita. Lalu apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya menurut saya dari topik kita tentang bagaimana sedekah yang berdampak terhadap diri kita, itu yang pertama adalah sedekah yang dilakukan di level kesadaran yang tinggi. Bagaimana cara melakukannya? Lakukan dengan cara konsisten. Jumlah penting namun konsistensi lebih penting bagi dampak pribadi. Dan yang ketiga, kesimpulan saya adalah waktu subuh atau awal hari adalah waktu yang paling utama dalam bersedekah yang berdampak terhadap pribadi kita. Oke, selesai teman-teman. Dan teman-teman sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sekarang ada tambahan baru, ada wawasan baru, ada apa ya? Ya inputan baru lah ya di database tentang pengembangan ilmu pengembangan diri yang teman-teman dapatkan dari sumber manapun, dari apa yang kita obrolkan di sesi ini, bahwa ternyata bersedekah itu kenapa kok sesuai dengan kemampuan kita? Dianjurkan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau kita bersedekah di luar kemampuan kita, sedekah besar di luar kemampuan kita, ujung-ujungnya eh, kita tuh punya tujuan kan sebenarnya ya manusiawi bahwa kita itu bersedekah tujuannya supaya yang balik ke kita finansialnya lebih banyak. Itu manusiawi. Tapi kalau kita bersedekah secara brutal dan di luar kemampuan kita, ujung-ujungnya kita melekat karena pada saat kita bersedekah itu melakukan itu gitu,
dan sekali saja harapannya itu balik, itu karena wih besar gitu kan, itu kita jadi melekat, kita jadi sayang, bahkan kita merasa terpaksa kadang melakukannya dengan dipaksa. Nah, itu sebabnya hemat saya, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan Anda, tetapi kalau sudah ada posnya, itu jangan plek sekali aja, dibagi dalam 1 bulan, lakukan sedekah setiap hari. Tujuannya apa? Supaya terpicu happiness trifecta tadi itu, yang pelan-pelan nanti akan menaikkan level kesadaran teman-teman. Dan kalau kecil, keuntungannya kalau kecil, misalnya 2.000 setiap hari, 2.000 setiap hari, atau 5.000 setiap hari, itu Anda tidak merasa berat gitu. Tetapi happy-nya dapat. Anda memberi happiness trifectanya terpicu dan Anda dapat. Kalau 5.000 kali 30, 150.000 Anda merasa berat itu sekali kan, ya dibagi 5.000, 5.000, 5.000, tapi selama 30 hari berturut-turut. Nah, dengan demikian, pelan-pelan kita menghilangkan kemelekatan kita, karena jumlahnya kelihatan kecil gitu kan. Nah, karena kelihatan kecil setiap hari itu, kemudian menjadi habit, kemudian kita merasa tidak terbebani, kemudian mekanisme sistem bekerja, kemudian servo mekanisme terbentuk untuk selalu mengadakan uang itu untuk sedekah itu. Nah, pelan-pelan satu keuntungannya level kesadaran Anda akan naik tanpa Anda sadari. Yang kedua, Anda tidak melekat karena Anda merasa bahwa itu adalah suatu habit Anda, kebiasaan Anda. Dan ujungnya ketika Anda sudah lupakan itu semua, maka mekanisme semesta bekerja secara sempurna menurut sunatullahnya, dan finansial secara tidak langsung akan datang kepada Anda, mengejar Anda terus menerus maksud saya. Kebelibet deh. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman ya, dan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan hari Anda baik, hidup Anda baik, rezeki Anda baik, dan masa depan Anda jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.